Pertama adalah pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah serangkaian prosedur atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hukum formil acara perdata dalam tata hukum positif dalam suatu negara, atau serangkaian prosedur untuk melakukan acara hukum atau langkah-langkahnya dalam pengadilan. Kemudian, dua sumber hukum acara perdata. Yang pertama, BW atau Burgerlijk Wetboek, yakni hukum kitab undang-undang hukum sipil yang sudah dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848. Ini berisi tentang hukum Eropa, karena pada zaman dahulu Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa, jadi hukumnya mengikuti hukum negara Eropa. Kemudian yang kedua adalah kitab undang-undang hukum dagang atau Wetboek van Koophandel, yakni berisi tentang hukum-hukum perdagangan. Dan menyebutkan 5 asas hukum acara perdata. Yang pertama adalah asas hakim bersifat pasif, yakni adanya tuntutan dari penggugat kepada tergugat. Artinya, inisiatif berada di tangan penggugat. Yang kedua, asas yang bersifat terbuka, yakni persidangan dibuka untuk umum dan hakim yang mengadili semua perkara. Yang ketiga adalah asas mendengarkan kedua belah pihak, yakni hakim harus mendengarkan penjelasan atau keterangan dari kedua belah pihak, yakni antara penggugat dan tergugat. Yang ketiga, asas bebas dari campur tangan orang luar pengadilan, yakni hakim dalam memutuskan permasalahan dari persengketaan itu sesuai dengan keyakinannya sendiri dan tidak terpengaruh oleh orang lain atau tidak terpengaruh oleh pihak luar. Yang kelima, yakni asas sederhana, ringan, biayanya juga ringan, dan prosesnya cepat, yakni maksudnya adalah hakim dalam memproses sesuatu perkara harus sesuai dengan tempo waktu, tidak lama dan tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak. Itu tentang surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus yakni pemberian surat kuasa untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Kemudian isi surat kuasa harus lengkap karena dalam surat kuasa yang dilakukan penerima surat kuasa adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis, yang dituliskan secara khusus. Jadi semuanya terperinci secara tertulis di dalam surat tersebut. Jadi harus lengkap. Kemudian perbedaan antara gugatan dan permohonan. Gugatan merupakan suatu sengketa atau konflik yang harus diputuskan oleh hakim atau diadili oleh hakim di pengadilan. Kemudian permohonan merupakan bukan suatu sengketa, namun suatu putusan deklarasi yang bersifat menetapkan. Syarat-syarat formil gugatan dan tentang isi gugatan. Yang pertama, syarat tentang formil gugatan yakni menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat atau rekonvensi. Yang kedua, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi. Yang ketiga, menyebut dengan rinci petitium gugatan. Kemudian isi dari penjelasan isi gugatan yakni harus berisi tentang identitas, dasar atau dalil formil gugatan atau posita atau fundamentum petendi tentang peristiwa dan hubungan hukum tersebut. Tuntutan atau petitium terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsidiar atau tambahan.